voy a necesitar de su ayuda. Yo soy Ninfa, tengo 87 años y pronto va a ser mi cumpleaños. Donna Ninfa, seorang nenek YouTuber, merasa sangat sedih dengan channelnya karena channelnya sepi dengan pengunjung. Ya, nenek ini berharap bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube-nya dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, di mana channelnya sangat sepi dengan pengunjung. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat satu video di mana dia berisi meminta bantuan kepada para penonton untuk mengunjungi channelnya dan meramaikan channelnya. Berisi seperti ini: para penonton, saya membutuhkan bantuan kalian. Saya adalah Ninfa, berumur 87 tahun dan segera akan berulang tahun. Dia tidak pernah membayangkan dampak luar biasa setelah dia membuat video tersebut. Akhirnya channel YouTube-nya dikunjungi banyak penonton dan dia membuat video ucapan terima kasih kepada para penonton yang telah membantu meramaikan channelnya dan menonton videonya. Dan dia bilang, saya tidak bisa membalasnya, hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah mendukung channelnya. Ninfa adalah seorang nenek yang berusia 88 tahun yang berasal dari Meksiko Tenggara, yang dikarenakan pandemi corona dia tidak bisa bekerja lagi dan mendapatkan penghasilan. Akhirnya si nenek itu memutuskan bahwa dia akan menjadi YouTuber dan membuka satu channel YouTube tentang masak. Dia berharap dengan keadaan kondisi yang susah dan sulit ini dia bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Videonya paling minimal 2000 view dan berkat dukungan semua orang dia mendapatkan 4000 subscriber. Setelah berapa bulan dia sudah ramai dikunjungi para penonton, tetapi berapa bulan kemudian akhirnya channel YouTube-nya menjadi sepi dan view-nya jadi sedikit, dan dia mulai khawatir dengan kondisi YouTube-nya karena dia melihat wah tidak ada peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih untuk YouTube-nya. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat satu video di mana dia meminta para penonton untuk membantunya karena view yang dia dapatkan dari videonya hanya mencapai 300 saja, dan dia berharap dukungan para penonton tidak berubah. Sebenarnya si nenek ini sedang proses tahap awal untuk menjadi YouTuber, di mana ada syarat 4000 jam nonton dan 1000 subscriber. Dia belum mencapai itu, makanya dia rajin banget membuat video di mana dia minta dukungan para penonton untuk dia bisa mencapai tahap awal monetisasi YouTube. Ya, nenek ini berusaha sekali ya untuk mendapatkan view dan jam tayang nonton YouTube. Jadi dia mempunyai deadline itu tanggal 13 April. Makanya dia sering sekali mengunggah video di mana dia meminta bantuan kepada para penonton untuk meramaikan channelnya. Dia akhirnya dapat penghasilan dari YouTube dan semua syarat-syarat monetisasi YouTube telah terpenuhi. Dan sebenarnya nenek ini memotivasi kepada semua orang ya karena peristiwanya tersebut. Video tersebut telah menyentuh hati para penonton dan akhirnya para penonton membantu nenek Ninfa itu agar ramai pengunjung atau ramai subscribernya. Dalam hitungan berapa hari dia telah mencapai 1 juta viewers, dan dalam 1 minggu kemudian dia mendapatkan 500.000 subscriber. Nenek Ninfa juga sangat terkejut. Dia tidak mempercayai bahwa channelnya bakal dikunjungi dan subscribernya bertambah begitu banyak. Akhirnya dia membuat video terima kasih lagi kepada para penonton yang telah membantu membuat channelnya menjadi banyak subscriber dan viewers. Dia seperti ini ngomongnya, saya harus mengatakan kepada kalian
terima kasih banyak. Saya juga merasa terkejut bahwa dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini, channel YouTube saya telah mendapatkan begitu banyak viewers dan subscriber. Ya, akhirnya dia memperkenalkan kepada publik bahwa dia mempunyai cucu yang cantik yang telah membantu dia membuat video-video tentang masak dan video-video lainnya. Dan dia juga berterima kasih kepada cucunya. Cucuku sangatlah membantuku dalam pembuatan channel YouTubeku karena dia yang merekam videonya, yang mengeditnya, dan mengupload video di channel YouTube saya. Walaupun awalnya susah karena nenek Nimfa tidak mempunyai ponsel dan komputer, akhirnya si cucunya mendukung neneknya untuk menjadi YouTuber, dan akhirnya dia bisa mengupload satu video yaitu di bulan April tahun 2020. Nenek Nimfa sangat suka membuat video-video tentang memasak, apalagi masakannya itu adalah masakan daerah atau kue-kue kesukaan di daerahnya tersebut. Contoh makanan di daerahnya yaitu guisitos. Aku juga nggak tahu itu makanan seperti apa, tapi itu makanan daerah dia. Dia juga suka membagikan resep makanan khas negaranya seperti pulpade tamarindo, pozole merah, birria, daging sapi, dan banyak lagi resep masakan lezat dari Meksiko. Dia selalu bilang bahwa resep masakannya dia dan cara masaknya dia itu simple dan sederhana, sehingga para penonton jadi mudah belajar memasak dari dia. Para penonton sangat suka dengan channelnya karena nenek Nimfa masak dengan kasih sayang dan begitu passion atau begitu sabar dalam memasak, dan dia sangat mencintai masakannya, atau dia emang hobi masak. Jadi orang-orang tuh kalau nonton channelnya tuh merasa senang. Sebenarnya nenek-nenek seperti ini harusnya nggak boleh turun ke jalan atau melakukan pekerjaan kasar. Menjadi YouTuber merupakan pekerjaan yang ringan yang membuat si nenek itu tetap bisa menjaga kesehatan dan keselamatannya. Ya, nenek ini membuat kita terinspirasi. Yang masih muda yang harusnya bekerja atau yang mau mencari uang di tengah pandemi COVID ini boleh meniru nenek-nenek ini untuk menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber juga bukanlah hal yang mudah, tetapi kalian harus belajar bagaimana cara berbicara, bagaimana cara membuat video, dan lain-lain. Walaupun susah, kita harus jalani karena kita mau menghasilkan duit di tengah kondisi yang banyak orang kehilangan pekerjaan. Jangan sampai kita mencuri atau merampok karena itu bukan perbuatan yang baik. Lebih baik kita menjadi YouTuber seperti nenek ini. Mungkin saja kita bisa menjadi orang kaya seperti Baim Wong dan lain-lain. Ya, semoga dengan adanya kerjasama kita dan pengertian semua orang bahwa kita sebagai YouTuber yang dadakan di tengah pandemi COVID ini, sebenarnya tujuan kami hanya mau mendapatkan penghasilan di tengah situasi yang sulit. Dan semoga semua orang mendukung kita agar kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube channel ini. Dan saya juga menyarankan agar semua orang-orang yang mendengarkan video ini janganlah sampai kalian mencuri, karena itu bukan perbuatan yang baik. Lebih baik kalian berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih halal dan sering mendekatkan kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita jalan agar pandemi COVID ini cepat berlalu. Dan semoga kalian juga suka dengan video ini. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, share, and like, dan jangan lupa juga komennya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.